Percakapan Rohani bersama saya Frida dari Salatiga. Bersama Rere di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, Kamis 23 Juni 2022. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan 80. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Anodus Jansen, edisi Kamis 23 Juni 2022. Hari ini adalah Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kelahiran bayi, banyak pasangan suami istri yang sibuk mempersiapkan nama bagi bayi tersebut. Nama yang dicari adalah yang kedengarannya indah, bagus, dan bermakna. Nama yang diberikan tidaklah sekedar nama. Dengan pemberian nama yang indah, bagus, dan bermakna itu, para orang tua berharap bahwa si bayi, si anak akan hidup menurut namanya. Kesehatan ayam bergantung di pakan, maka harus pandai-pandai memilihnya. Setelah Elizabeth melahirkan, Yohanes nama pilihan anaknya. Dalam Injil hari ini, kita mendengar diskusi antara sanak keluarga Yohanes Pembaptis dengan kedua orang tuanya, Zakaria dan Elizabeth, soal nama. Anggota keluarga ingin untuk menamai Yohanes Pembaptis seperti nama bapaknya, Zakaria. Tetapi kedua orang tuanya, Zakaria dan Elizabeth, ingin agar ia diberi nama Yohanes. Namanya adalah Yohanes. Yohanes artinya Allah Maha Baik. Nama ini mencerminkan pengalaman Zakaria dan Elizabeth terhadap pengalaman mereka akan Allah, juga mencerminkan harapan mereka kepada Yohanes Pembaptis. Dalam Injil kita membaca bahwa Allah telah menunjukkan rahmat-Nya yang besar kepada Elizabeth. Rahmat apa? Rahmat keturunan. Karena sampai usia tua, pasangan suami istri, Zakaria dan Elizabeth, belum memiliki anak. Mandul. Mandul dalam tradisi Yahudi adalah sebuah kutukan dari Allah. Mereka dicibir, mereka bisa diejek-ejek, mereka direndahkan karena dinilai tidak mendapat berkat dari Allah. Makan bakso sebesar bola tenis. Bila tak hati-hati, sulit bernapas. Saat Zakaria tuliskan Yohanes, seketika itu lidahnya terlepas. Zakaria dan Elizabeth yang telah mengalami kebaikan Allah ingin agar anak mereka
menjadi pewarta kebaikan dan kerahiman Allah bagi orang lain. Ia haruslah hidup sesuai dengan nama yang diberikan kepadanya. Nama yang diberikan karena pengalaman kebaikan Allah yang dialami oleh kedua orang tuanya. Dan Yohanes tampil sebagai nabi, menunjukkan kebaikan dan belas kasih Allah melalui seruan pertobatan, agar orang meluruskan hidup dan hati mereka bertobat, supaya mereka diselamatkan dan tidak binasa. Yohanes juga menunjukkan kebaikan Allah melalui ajaran-ajaran dan teladan hidupnya, supaya orang semakin mengenal Allah, mencintai dan percaya kepadanya. Yohanes hidup sesuai dengan namanya. Allah yang telah berbuat baik kepada kedua orang tua diwartakan oleh Yohanes kepada orang lain. Apakah masih ada yang ditakuti? Sebab semua pendukung tersedia. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara-saudari terkasih, kita disebut sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Kristus. Nama ini adalah nama yang mulia, tetapi berat. Sebab dengan menyandang nama Kristus, kita harus berpikir, merasa, berkata-kata, dan berbuat seperti Kristus. Kehadiran kita seluruhnya adalah pancaran kehadiran Kristus, supaya orang melihat dan mengalami kebaikan Allah melalui diri kita. Dengan segala perbuatan kita hendaknya menuntun orang untuk melihat dan merasakan Allah melalui kehadiran kita. Melalui perbuatan kasih kita berusaha agar orang melihat Kristus yang berjalan-jalan sambil berbuat baik, meletakkan tangan atas orang-orang sakit, mengusir setan, mengampuni orang-orang berdosa, dan menerima mereka yang kembali ke jalan yang benar. Kita, sebagaimana Yohanes, haruslah hidup sesuai dengan nama kita, menyandang nama Kristus, tetapi perbuatan dan cara hidup kita jauh darinya adalah sebuah kegagalan. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Kiranya kisah hidup keluarga Zakharia bisa menjadi inspirasi bagi hidup kita. Salam seroja berkah dalam